Halo, selamat malam. Pembahasan kali ini terkait dengan meningkatnya fenomena perceraian selama pandemik. Kami tidak akan mengulas penyebab dari meningkatnya fenomena ini karena bersifat multifaktor dan tentu bukan keputusan yang mudah. Kehidupan rumah tangga selalu menarik untuk diulas karena ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi dan biasanya beragam. Bisa jadi keputusan untuk berpisah atau bercerai adalah puncak dari bom waktu yang selama ini sudah menunggu untuk meledak. Oke, sebelum kita lanjut, dukung kami ya untuk terus berkarya dan menghadirkan informasi-informasi yang menarik terkait dengan fenomena keseharian dari sudut pandang psikologis. Kamu bisa loh ngebantu kami dengan mensubscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng agar kamu bisa memantau updatean kami selalu. Malam ini, kita akan banyak membahas tentang apakah mungkin menjalani proses perceraian dengan sehat. Selamat mendengarkan. Perpisahan atau perceraian bisa jadi salah satu pengalaman paling menegangkan dan emosional dalam hidup. Apapun alasannya dan apakah kamu menginginkannya atau tidak, yang jelas peristiwa ini mampu menjungkir balikan hidupmu dan memicu segala macam emosi yang menyakitkan dan meresahkan. Hubungan romantis dibangun dengan semangat dan harapan terkait dengan masa depan. Karena itu, komitmen menjadi penting sebagai salah satu aspek perangkai alias jembatan menuju masa depan. Oleh karena itu, ketika sebuah hubungan gagal, paling tidak ditandai dengan adanya kekecewaan dan hilangnya impian serta harapan yang menyebabkan kesedihan yang mendalam. Ada banyak sekali tantangan di sebaliknya yang dituntut untuk segera diselesaikan, seperti tantangan hukum, keuangan, orang tua atau keluarga, emosional, dan praktis yang membutuhkan waktu, tenaga, dan perubahan tanggung jawab. Karena itu, perpisahan atau perceraian ini disebut juga sebagai peristiwa yang sulit secara emosional. Bagaimana tidak, butuh waktu untuk bisa mencapai titik keseimbangan kembali setelah peristiwa ini terjadi. Meskipun setiap orang berbeda-beda jika berbicara masalah waktu. Ada yang cepat dan ada yang lama, bergantung kemampuan untuk menyembuhkan diri dan sumber daya yang dimiliki untuk kembali bangkit. Tentunya, dukungan orang-orang terdekat sangat dibutuhkan untuk bisa melewati momen-momen ini. Keuntungan pentingnya adalah kamu bisa membebaskan diri dari permasalahan legal dan emosional yang menjadi fokus utama segala kesakitan yang kamu rasakan selama proses perpisahan atau perceraian itu dilakukan. Perpisahan atau perceraian akan membawamu menuju suatu wilayah dalam kehidupan yang cukup sulit untuk dipetakan. Hampir semua aspek mengalami gangguan, seperti rutinitas dan tanggung jawab, rumah, hubunganmu dengan keluarga besar dan teman, dan bahkan identitas atau status. Aspek lainnya adalah masalah ketidakpastian tentang masa depan, seperti bagaimana hidup setelah ini tanpa pasangan, apakah kamu akan menemukan orang lain yang bisa menerimamu dengan baik, atau apakah kamu akan berakhir sendirian. Seringkali hal-hal yang tidak diketahui seperti inilah yang cenderung memperburuk kondisimu. Rasa sakit, gangguan, dan ketidakpastian ini membuat pemulihan setelah perpisahan atau perceraian menjadi cukup sulit dan membutuhkan waktu. Namun, penting untuk tetap mengingatkan diri bahwa kamu bisa melewati pengalaman menyulitkan ini dengan baik. Bahkan, kamu mampu melanjutkan hidup dengan harapan dan optimisme yang baru. Selalu ada hal baik kan di setiap keputusan yang dipilih? Nah, tugasmu adalah mencari hal baik itu dan memperbaiki fokus untuk tetap maju. Tapi memungkinkan nggak sih jika memilih untuk berpisah, tetapi menjalaninya dengan proses yang sehat? Jawabnya, mungkin. Pertama, yang dibutuhkan adalah
terkait dengan adanya kerjasama, komunikasi, dan mediasi. Mengingat kejadian ini pasti sama-sama menguras emosi kedua belah pihak, tetapi bukan berarti kamu mengesampingkan komunikasi karena komunikasi adalah kunci untuk mencapai proses yang sehat. Wajar jika selama proses yang dijalani menimbulkan emosi yang negatif secara berlebihan. Terkadang perasaan tersebut bisa muncul saat kamu tidak mengharapkannya sehingga membuat kamu lengah. Reaksi seperti itu normal, dan seiring waktu intensitas perasaan ini akan mereda. Sementara itu, bersikap baiklah pada diri sendiri, karena dari hasil penelitian ditemukan bahwa orang yang baik hati dan penyayang kepada diri sendiri akan lebih mudah mengatasi kesulitan sehari-hari yang ditimbulkan oleh perpisahan atau perceraian. Cobalah untuk tidak menganggap perpisahan sebagai arena pertempuran. Mediasi perceraian seringkali merupakan alternatif yang baik untuk proses pengadilan. Mencoba menyelesaikan masalah sendiri bisa membuat frustasi dan merugikan diri sendiri, karena masalah yang berkontribusi pada perceraianmu kemungkinan besar akan muncul kembali selama negosiasi perceraian berlangsung. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat bermanfaat untuk kepuasan emosional, hubungan pasangan, dan kebutuhan anak-anakmu kelak. Duduk dan berbicara dengan pasangan mungkin hal terakhir yang ingin kamu lakukan, tetapi kerjasama dan komunikasi membuat perceraian lebih sehat bagi semua orang yang terlibat dalam proses ini. Membicarakan banyak hal dengan psikolog dapat membantu kamu mencapai keputusan terkoordinasi dengan meminimalisir kemunculan konflik. Mungkin sulit untuk mengingat detail penting saat emosi sedang tinggi. Pilihlah waktu saat kamu merasa tenang untuk menuliskan semua poin yang ingin kamu diskusikan. Ketika kamu benar-benar sedang berada di ruangan yang sama dengan pasanganmu, duduk berhadap-hadapan, gunakan daftar itu sebagai panduanmu dalam berbicara. Nggak ada salahnya memiliki naskah atau skrip yang sudah kamu tulis sendiri sebelumnya, karena memang hal ini dapat menghilangkan sebagian emosi yang muncul dari komunikasi tatap muka yang sedang dilakukan dengan orang yang saat ini tidak ingin kamu lihat. Jika diskusi tatap muka masih terlalu sulit, pertimbangkan untuk menangani beberapa detail melalui media lain, misal email atau surat. Kedua, pikirkanlah dengan baik-baik, apalagi jika ada anak-anak yang terlibat. Perceraian bisa menjadi pengalaman traumatis bagi anak-anak, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan anak mampu menyelesaikan diri dengan baik dalam waktu kurang lebih 2 tahun setelah perceraian. Di sisi lain, anak-anak seringkali mengalami lebih banyak masalah ketika orang tua tetap berada dalam pernikahan dengan konflik yang tinggi. Selama perceraian, orang tua dapat melakukan banyak hal untuk memudahkan transisi anak ini. Lakukan yang terbaik untuk menjauhkan konflik dari anak-anak. Konflik orang tua yang berkelanjutan meningkatkan risiko anak-anak terhadap masalah psikologis dan sosial. Lagi-lagi, yang dibutuhkan adalah komunikasi yang sehat. Melibatkan anak dalam membuat rencana dan menjelaskannya pada anak secara bersama bisa menjadi pilihan yang baik untuk menjaga kondisi mental dan psikis anak. Dan jaga jalur komunikasi tetap terbuka. Anak-anak mendapat manfaat dari percakapan yang jujur tentang perubahan yang dialami keluarga mereka. Dalam banyak kasus, perubahan mendadak bisa berdampak berat bagi anak-anak. Jika memungkinkan, beritahu mereka beberapa minggu sebelum memindahkannya ke rumah baru atau sebelum salah satu pasangan pindah. Ada baiknya untuk meminimalkan perubahan sebanyak mungkin dalam bulan-bulan dan tahun-tahun setelah perceraian. Anak-anak menjadi lebih baik jika mereka menjaga kontak dekat dengan kedua orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan yang buruk dengan salah satu atau kedua orang tuanya mungkin lebih sulit menghadapi perpecahan keluarga ini. Meningkatkan kualitas hubungan antara orang tua dan anak terbukti mampu membantu anak-anak menghadapi perubahan ini dengan lebih baik di bulan-bulan dan tahun-tahun setelah perceraian. Ketiga,
Berusahalah untuk menjaga dirimu sendiri dengan baik. Perubahan yang disebabkan oleh perpisahan dan perceraian bisa sangat membebani, tapi sekarang lebih dari sebelumnya. Penting untuk menjaga diri sendiri. Manfaatkan jaringan dukunganmu, hubungi keluarga dan teman untuk mendapatkan bantuan dan kenyamanan. Untuk tetap positif saat menghadapi babak baru kehidupanmu, cobalah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu kamu sukai namun sudah lama tidak kamu lakukan. Atau kamu juga bisa melakukan hobi atau aktivitas baru. Jaga kesehatan fisik dengan makan yang teratur dan juga berolahraga. Keempat, carilah bantuan ke psikolog. Perceraian adalah masa yang sulit bagi seluruh keluarga. Pasangan yang bercerai dan anak-anak mereka bisa mendapatkan keuntungan dari berbicara dengan psikolog untuk membantu mereka mengatasi emosi dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Psikolog juga dapat membantumu memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang salah dalam pernikahanmu, sehingga kamu dapat menghindari pengulangan pola negatif dalam hubunganmu selanjutnya. Jika kamu merasa perlu untuk bicara, kamu bisa menghubungi kami melalui Instagram, WhatsApp yang sudah ada linknya di bio IG, fanpage Facebook, dan email. Kami selalu ada di sini untuk membantumu. Semoga informasi ini bisa membantumu ya. Mohon maaf jika ada salah yang tidak kami sadari, dan sampai jumpa di konten kami lainnya. Oh iya, jika kamu memiliki topik-topik tertentu yang ingin kami ulas di YouTube Teman Ngobrolmu, kamu bisa kok mengirimkan email ke teman.ngobrolmu@gmail.com atau chat kami ya via DM IG. Selamat malam. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.